one more time maybe. Acting like you don't recall it and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kak Yulianti, NPM 1951040055, anggota dari kelompok 6. Nah, di sini saya ingin menjelaskan materi tentang perpajakan, yaitu pengertian PPN dan PPNBM. Yang pertama yaitu PPN. Dari singkatannya, PPN adalah pajak pertambahan nilai, sedangkan PPNBM adalah pajak penjualan barang mewah. Di sini, PPN bisa disimpulkan sebagai pajak yang dikenakan pada pertambahan nilai karena munculnya pemakaian faktor-faktor produksi oleh pihak PKP atau pengusaha kena pajak. PKP ini yang menyiapkan, menghasilkan, serta memperdagangkan BKP, barang kena pajak, dan juga JKP, jasa kena pajak. Sedangkan PPNBM sendiri merupakan jenis pajak yang dikenakan untuk barang-barang dalam golongan barang mewah. Biasanya PPNBM dibebankan kepada produsen atau PKP yang mengimpor atau menghasilkan barang mewah. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Magdriana, NPM 1951040058, kelas MBSA, jurusan Manajemen Bisnis Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan materi dari saudari Eka yang ke B, yaitu perbedaan PPN dan PPNBM. Sekarang saatnya masuk ke dalam pembahasan perbedaan PPN dan PPNBM. Tentu saja keduanya memiliki perbedaan tersendiri. Yang pertama, jenis pungutan. Jenis pungutan yang dibebankan dalam PPN adalah pungutan atas nilai tambahan barang. Sebaliknya, PPNBM adalah pungutan tambahan yang dikenakan kepada barang yang masuk ke dalam golongan barang mewah. Namun tetap saja pada PPN, di dalam pungutan bawang merah tersebut. Yang kedua, pengenaan pajak. Pengenaan pajak antara PPN dan PPNBM cukup berbeda dengan sebenarnya yang dirasakan oleh Anda. Pasti Anda sudah membayar PPN dan jenis pajak ini memang dikenakan di setiap mataran jalur produksi hingga distribusi. Dimulai dari tingkat pabrikan, perdagangan besar hingga pedagang eceran. Untuk PPN-BNBN sendiri dikenakan pada waktu impor atau penyerahan BKP dalam negeri atau menghasilkan. Yang ketiga, pengkreditan. Perbedaan yang terakhir di antara keduanya adalah pengkreditan. PPN dan melalui pajak dan keluaran, namun PPNBM tidak dapat dikreditkan dengan PPNBM lainnya. Terima kasih, itulah penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitriani, saya anggota dari kelompok 6. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang dasar hukum PPNBM adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan barang mewah, yang sudah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. PPNBM dan PPNBM diatur dalam undang-undang yang sama karena PPNBM tidak dapat dikenakan tersendiri tanpa mengenakan PPN. PPN merupakan pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang kena pajak atau jasa kena pajak dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. Hampir semua barangnya konsumen itu dikenakan PPN, maka PPN dapat diterapkan per tarifnya itu tunggal 10% dari harga jualnya. Sedangkan PPNBM itu lebih spesifik lagi, dikenakan pada saat penyerahan barang kena pajak yang berkategori mewah dengan tarif beragam macam.
sesuai dengan jenisnya atau dengan jenis barangnya. Sama halnya dengan PPN, PPNBM dikategorikan sebagai pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat. Pajak objektif yaitu pajak yang pengenaannya itu didasarkan oleh objek pajak tanpa melihat keadaan subjeknya. Pajak atas konsumen itu umum dalam negeri. Kemudian itu adanya pajak tidak langsung, pajak yang bebanannya itu dapat dialihkan kepada pihak lain. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan ataupun saya jelaskan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh anggota selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Friska Apriana, NPM 1951040071. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi dari teman saya, yaitu tentang objek pengenaan PPNBM. Menurut penjelasan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, barang kena pajak yang tergolong mewah meliputi barang yang bukan kebutuhan pokok, yang kedua barang yang dikonsumsi untuk menunjukkan status, yang ketiga barang yang dikonsumsi oleh masyarakat tertentu, dan yang terakhir barang yang pada umumnya dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi. Sekian penjelasan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Herani Putri, kelompok 6. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Friska Apriliana. Ketentuan tarif PPNBM menurut penjelasan pasal 8 ayat 1 sampai 5 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, tarif untuk barang kena pajak yang tergolong mewah diatur sebagai berikut. Objek pengenaan PPNBM. Ayat 1. Tarif pajak penjualan atas barang mewah ditetapkan paling rendah 10% dan paling tingginya adalah 200%. Ayat 2. Ekspor barang kena pajak yang tergolong mewah dikenai pajak dengan tarif 0%. Ayat ketiga. Ketentuan mengenai kelompok barang kena pajak yang tergolong mewah dikenai pajak penjualan atas barang mewah dengan tarif sebagaimana dimaksudkan pada ayat 1 diatur dengan peraturan pemerintah. Ayat keempat. Ketentuan mengenai jenis barang yang dikenakan pajak penjualan atas barang mewah sebagaimana dimaksud pada ayat ketiga diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Baiklah, sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eca Ratnasari, NPM 1951040003, kelas MBSA dari kelompok 6. Ini saya akan menjelaskan cara menghitung PPN dan PPNBM. Saya membuat 3 soal. Untuk soal yang pertama, Suzuki Indonesia Lampung menyerahkan mobil R3 kepada Suzuki Thailand dealer dengan harga jual 130 juta. Biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan pembelian mobil R3 sebesar 6 juta rupiah. CV Suzuki Thailand menjual kembali mobil yang dibeli dengan menghendaki laba 10%. Hitunglah jumlah yang diterima CV Suzuki Thailand atas penjualan mobil. Nah, di sini harga belinya adalah 130 juta rupiah. Lalu ada biaya tambahannya sekitar 6 juta rupiah. Adapun labanya 10% dikali 130 juta rupiah sama dengan 13 juta rupiah. Lalu biaya tambahan dan jumlah laba 13 juta ditambah menjadi 19 juta rupiah. Lalu 130 juta tambah 19 juta sama dengan 149 juta.
Lalu PPN-nya ada 10% dikali 149 juta sama dengan 14.900.000. Lalu harga jual ditambah dengan 14.900.000, jumlah yang diterima atas penjualan mobil R3 sebesar 163.900.000. Lalu ada soal yang kedua. Cipta Jakarta menyerahkan mobil hasil produksinya pada Honda Indonesia Jawa Timur dengan harga unit 130 juta rupiah. Mobil termasuk barang mewah dengan tarif 20%. Hitunglah PPN dan PPNBM serta jumlah yang harus dibayar. Untuk yang soal kedua, harga jualnya 130 juta rupiah. Adapun PPN-nya 10% kali 130 juta rupiah sama dengan 13.700.000. Lalu ada PPNBM sama dengan 20% dikali 137 juta rupiah sama dengan 20.400.000. Lalu ketiga ini dijumlahkan menjadi 178.100.000 rupiah. Artinya jumlah yang harus dibayar atas mobil tersebut adalah 178.100.000 rupiah. Untuk soal yang ketiga, PT Indah membeli barang kena pajak barang mewah langsung dari pabrik harga 700 juta rupiah. Tarif pajak barang mewah senilai 20%. Kemudian barang tersebut dijual lagi harga 900 juta rupiah di dalam negeri. Hitunglah PPN, PPNBM, dan jumlah yang harus dibayar PT Indah dan jumlah yang harus dibayar pemerintah. Untuk soal yang nomor 3, harga belinya sama dengan 700 juta rupiah. Lalu ada PPN-nya sama dengan 10% dikali 700 juta rupiah sama dengan 70 juta rupiah. Lalu PPNBM 20% dikali 700 juta sama dengan 140 juta. Lalu ketiganya dijumlahkan menjadi 910 juta rupiah. Harga jual sama dengan 900 juta rupiah. Lalu PPN-nya 10% dikali 900 juta rupiah sama dengan 90 juta. Lalu keduanya ditambahkan menjadi 990 juta rupiah. Nah, jumlah yang harus dibayar PT Cahaya ada senilai 990 juta rupiah. Baik, itulah cara menghitung PPN dan PPNBM dari kelompok 6. Lebih kurangnya saya minta maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.